Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope you are in great condition, in healthy, and have a nice day. For today, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari lebih dalam dan mengupas tentang historical recount text. Perlu kalian ingat kembali bahwa recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan peristiwa pada masa lampau, the past experience, dan the social function. Fungsi sosialnya adalah untuk menginformasikan pembaca dan menghibur pembaca, ataupun juga mengedukasi pembaca seperti itu. Kemudian struktur dari recount text itu ada 3: orientation, events, dan reorientation. Kemudian ada language features, unsur-unsur kebahasaannya, yaitu past of tenses, using past of tenses, using time connector, and using adverb of time. Kemudian bentuk-bentuknya ada 4. Ada personal recount text, biographical recount text, itu sama saja. Kemudian factual recount text, ada imaginative recount text, and the last historical recount text, yang telah kita bahas di minggu sebelumnya. Nah, di sini ada soal gitu. Soal dimana tugasnya itu kita arrange the sentences to paragraph 1. What is the social function of the text? Find the generic structure. That's our orientation, events, the orientation. Kemudian find the language features. Cari unsur-unsur kebahasannya, past of tense, time connector, and adverb of time. Yang pertama, kita harus mengurutkan kalimat ini menjadi paragraf yang baik. Untuk membentuk paragraf yang baik, pastinya kita harus memahami apa itu kalimatnya dari setiap kalimat yang ada, dan butuh juga pengetahuan dalam histori atau sejarah gitu. Saya kira untuk teks ini kalian sudah tahu gitu. Untuk sentence-sentence di sini ada peristiwa sebelum 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk kalimat pertama yang A, Japan organized a committee for Indonesia independence in March 1945 and promised to give independence to Indonesia at August in the same year. Jadi di sini Jepang mengorganisasikan komite untuk Indonesia, untuk kemerdekaan Indonesia pada bulan Maret 1945, dan berjanji untuk memberikan kebebasan kemerdekaannya pada bulan Agustus 1945. Nah, ini jadi kita harus tahu dulu gitu, dari sentence ini kalimatnya apa. Kemudian di kalimat yang kedua, Japanese occupation Indonesia happened within year 1942 until 1945 during the World War II. Jadi Jepang menjajah Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945, selama Perang Dunia Kedua berlangsung ya. Kemudian yang kalimat ketiga juga ya, yang penting kita ketahui dulu dan terjemahkan dulu gitu. Pahami dulu kalimat-kalimat yang ada, nanti kita baru menyusunnya. Kemudian many people were forced to labor state called Romusa. Most Romusa suffered
starvation and illness that lead them to death. Banyak warga ya dipaksa kerja dengan namanya kerja paksa. Nah, Romusa mengakibatkan kelaparan, wabah penyakit, sehingga menyebabkan dia. Nah, kemudian kita ke kalimat selanjutnya, ada Japanese invasion in Indonesia started in December 1941. Jepang menjajah atau menginvasi Indonesia mulai dari Desember 1941. Tapi Jepang dikalahkan ya oleh Belanda pada saat itu pada bulan Maret 1945. Nah, during Japanese occupation ya, selama Jepang menjajah, banyak warga Indonesia disiksa, dibakar, baik pembunuhan dan korban perang. Kemudian kalimat selanjutnya, to take the momentum of no one in the country. Dan di sini Indonesia mengambil momentum kemerdekaan ya. Indonesia proclaim the independence. Indonesia proklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Nah, itu adalah the worst ending dari penjajahan Jepang, Japanese occupation, yang mana which reported ada 4 juta warga Indonesia yang meninggal. Kemudian kalimat selanjutnya ada nevertheless, walaupun demikian, before Japan could fulfill the promise, sebelum Jepang memenuhi janjinya, Jepang menyerah kepada United States atau Amerika setelah bom Hiroshima dan Nagasaki. Itu ya. Jadi ini dari kalimat-kalimat ini nanti kita susun menjadi kalimat yang baik. Biar kakak percepat saja ya untuk penyusunannya.
dari Japanese occupation in Indonesia happen within year. Nah, untuk menentukan penyusunan ini ya bisa kita lihat dari orientation ya. Orientation itu memuat apa saja, jadi memuat what happens, who involved, when, where the event took place, di mana kejadian itu terjadi. Nah, di kalimat pertama ini, Japanese occupation in Indonesia happened within year 1942 until 1945. Jadi what Jepang menjajah ya, what happened, Jepang menjajah Indonesia, who involved, Jepang dan Indonesia, when 1942 until 1945, where, di Indonesia ya, kan Indonesia dijajah. Nah, itu kita bisa temukan di orientasinya itu di sana. Nah, kita ke pertanyaan aja dulu. What is the social function? Nah, ini itu dari konteks itu social functionnya is to inform and entertain the reader. Tapi bagaimana dengan historical context? Ya berarti to inform and entertain the readers about the historical story, about the history, tentang sejarah. Kemudian orientation, event, reorientation, nah tadi ya. Nah ini itu orientation. Kenapa ini kalimat yang kedua nggak masuk orientation? Nah di sini kita bisa lihat bahwa ada start sheet ya. Start sheet itu dimulai, maksudnya ini itu time connector ya, waktu penghubung dimulainya. Ini itu udah masuk ke event. Sampai di sini during ini juga masih ya, masih sebagai kata penghubung waktu. Nah, many people will forced to be labeled that call Romusa, most Romusa suffer for starvation and illness. Ini sampai nevertheless juga ini adalah time connector ya, walaupun begitu. Kemudian after juga nih, ini adalah time connector. Tadi time connector itu sampai mana? Nah itu kemudian to take the momentum of no one in the country. Nah ini juga merupakan events ya, masih event dari bagaimana merebut kemerdekaan Indonesia. Kemudian that was the ending of Japanese occupation, which reported to have killed for million Indonesian people during the period. Nah ini ada kata the ending, ini merupakan reorientation. Biasanya di ending historical account itu ya men-summary, kemudian apa hasil dari kejadian itu apa itu. Kemudian setelah kita tahu structure-nya, kita cari find the language features, past of tenses, time connection, and of time. Nah di sini sudah kakak tandai. Nah ini kuning itu termasuk dari time connection, kata penghubung waktu. Ada nevertheless, after, when, while, ya itu adalah kata penghubung waktu. Kemudian ini yang biru adalah past of tenses, defeat, torture, purpose, organize, suffer, lead, promise. Ini juga kata kerja dari past of tenses. Kemudian ini yang kuning never, yang kuning udah ya. Nah ini yang hijau December 1941, March 1945, March 1945. Ini juga merupakan adverb of time ya.
envelope of time atau kata keterangan waktu. Apa sih bedanya time conjecture dan envelope of time? Envelope of time itu kata keterangan waktu. Nah, waktunya ini di sini Desember 1941. Tapi untuk time conjecture itu ya kayak penghubung dari sebuah event, runtutan kejadian 1941, 1942 sampai 1945. Di sini ada time conjecture. Nah, itu mungkin cukup sekian dari materi hari ini. Silakan kalian pelajari kembali dan kemudian jangan lupa untuk tugas-tugasnya untuk diselesaikan ya. Kakak tunggu sampai akhir minggu ini, sampai hari Minggu. Silakan penuhi semuanya. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan gitu, jangan sungkan. Ya pokoknya aktif bertanya aja ya. I think enough for me, and thank you for listening. Thanks for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.